eselon sekian, boro-boro Jumatan bareng di musola menterian di bawah, mereka pada bikin musola masing-masing di lantai mereka masing-masing. Kagak mau deket sama kita. Dan sekarang udah pensiun mah ya Allah, sholat bareng kita satu sop juga kita tahu. Duit pensiunnya beda 100.000 doang kata dia. Sekarang asal ketemu tegur sapa yang ditanya, Pak Haji gimana kabarnya, asam urat masih sehat itu? Atorvastatin masih diminum, glukopak masih diminum, gitu begitu. Lah penyakitnya sama, udah pensiun. Curhatannya mah sama. Ketemuannya seringnya di rumah sakit juga, kontrol bareng. Dulu pas ada jabatan, gengsinya luar biasa. Bawahannya senyumin, diem boro-boro nyenyumin balik. Mukanya, mulutnya kayaknya mahal banget senyuman itu. Tebar senyum biar bisa deket sama siapa. Ini luar biasa, Pak Lurah kita ini murah senyum, luar biasa. Masya Allah. Konon kabarnya saya dapat itu, saya baca di Google, Google tahun berapa begitu, yang bikin Bu Lurah tertarik senyumannya Pak Lurah, katanya begitu. Masya Allah. Nah ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, hayyinun. Apa artinya hayyin? Ringan. Hidup ini Bu, jangan dibawa serius. Kalau bawa hidup terlalu serius, rematik. Betul. Hidup ini kata Allah apa? Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Hidup cuman bercandaan doang. Hidup cuman lahwun, wala'ib, permainan doang. Lah di mana orang main serius? Di mana orang bercanda serius? Makanya apa-apa dibawa ketawa aja, dibawa senyum aja. Banyak utang, tawa aja nggak apa-apa. Lagi ada masalah, bawa ketawa. Makanya no lihat yang orang banyak ketawa di pinggir jalan itu berarti dia tahu bagaimana cara menyikapi hidup, dibawa santai sama dia. Mau Bu kayak dia? Lah kok kagak? Kan hidupnya santai, betul? Apa aja dibawa senyum sama dia, betul kan? Tuh. Ini kita kadang-kadang harus belajar dari mereka. Kan hikmah itu adalah barang yang hilang dari kaum mukminin, dimanapun mereka mendapatkan, silahkan ambil. Kita kadang-kadang perlu belajar dari mereka. Apapun masalahnya senyum doang. Ngapain dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit pusing, dikit-dikit overthinking. Lihat status WA temen aja bawa kepikiran. Baru datang pengajian minta maafan selesai. Oh maafin ya, iya. Pulang ke rumah dia lihat status WA-nya tadi, ternyata orang tadi udah ngupload status. Emangnya segampang itu memaafkan? Langsung kepikiran, ini kayaknya status buat gua ini kayaknya. Kepikiran aja langsung berbalas sindiran status. Oke kalau begitu, kalau memang memaafkan itu sulit bagimu, dibaca lagi sama yang tadi. Nah, GR amat, orang bukan buat kamu status. Dibawa santai. Ini kadang-kadang subhanallah, orang yang dapat kebahagiaan, kita yang repot. Ada orang pakai baju ngejreng dikit, dikomentarin, pok lihat dong pok, Bu Lurah no kagak matching banget. Masa jilbab warna pink, baju warna oranye, mana tasnya warna biru, sepatunya warna ungu lagi. Apaan norak begitu. Repot amat hidup gitu ngurusin orang lain. Kamu kagak kelar hidup kita udah. Ngapain pusing-pusing? Hidup bawa apa? Ringan kata Nabi. Hayyin, bawa ringan, santai. Lapar tinggal makan, ngantuk tinggal tidur, lucu tinggal ketawa, sedih tinggal nangis, capek tinggal selonjoran,
pegel tinggal pijit betis. Udah tadi kan ada aja itu mijit-mijit betis kau itu. Itu tandanya bahwa ringan hidup itu. Ada yang kesemutan, gonta-ganti, yang tadi kaki kiri yang dilipat, sekarang udah kaki kanan yang dilipat. Lah emang yang bener yang harusnya dilipat yang mana? Yang dilipat kaki kanan salah, dilempengin lagi. Kaki lipat salah, dilempengin lagi. Ini memang kita punya palurah ini perawat. Betul kan? Tuh. Berarti orang Harjamukti kudu dicek asam uratnya. Ngajinya rajin, betul. Hah? Kalau hidup dianggap sebagai sesuatu yang ringan-ringan saja semuanya, maka nggak ada istilahnya senyum awal bulan, senyum akhir bulan. Semua bagi setiap mukmin adalah senyuman. Semua bagi setiap mukmin adalah bukan beban. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang kalau sudah menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah, dia nggak akan pernah cemas, takut, khawatir, nggak akan pernah sedih, nggak akan pernah depresi, nggak akan pernah stres. Hidup mah santai-santai saja, redok saja, terima saja, qanaah saja. Apa yang jadi bagian kita Allah kasih. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya Rob, kalau memang engkau tahan, pasti engkau nggak akan kasih apa. Tapi kalau memang engkau ingin kasih, pasti nggak ada yang bisa nahan. Dan kalau engkau sudah takdirkan, nggak ada yang bisa nolak. Sehingga nggak ada lagi istilah umat Nabi ini umat Nabi yang baperan, bawa perasaan, kepikiran, dikit-dikit dipikirin, overthinking, bensin naik, ya Allah, wasirnya turun, berubah bensinnya naik, dikit-dikit cek tensi darah naik lagi. Coba lihat Nabi Muhammad. Pernah Nabi tensinya tinggi. Memang juga Pak Lurah belum lahir, nggak pernah ngecekin beliau. Tapi pernah Nabi stres? Enggak. Mau umatnya musir beliau santai aja. Hayyin, hidup dibawa ringan, pikiran dibawa ringan. Ya, langkah-langkah kaki kita dibawa ringan. Sebab kita nggak ada yang dituju kecuali Allah. Oh, datang nggak pengajian? Ngaji di mana? Oh no, di Majelis Taklim. Dapat minyak kagak di sono? Gue minyak mah. Langkah kaki jadi berat, nggak ringan. Kenapa? Karena tujuannya bukan lagi Allah. Datang ngaji dapat minyak, kagak dapat minyak, mengaji aja, Bu. Betul. Dapat snack, kagak dapat snack, mengaji aja. Jumat kemarin saya khutbah Jumat di Sudirman di CIMB Niaga Rahmat. Jumat berkahnya 3.000 porsi. 3.000 porsi. Sebelum Covid malah 4.000 kata ketua DKM-nya. Itu lahan parkir itu sampai muter-muter 3 kali putaran. Setiap putaran ada LCD layarnya. 3.000 porsi. Kita baru sholat Assalamualaikum warahmatullahi kanan, Assalamualaikum warahmatullahi kosong. Habis 3.000 habis, Bu, luar biasa. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya termasuk yang gak kebagian kemarin itu. Kesel banget saya itu. Ada di pasar sini, pasar Pal, masjid. Saya khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat,
keluar masjid mau ke motor. Ada bocah-bocah SMA. Tumben lo sholat di sini. Ah, asikan di sini sholat Jumatnya. Nih suruh mas snack dong dapatnya. Sini nasi ayam bakar gitu. Astagfirullahaladzim. Kita ini kadang-kadang jadinya ibadah ini terasa berat karena ada apa? Tarikan dunia. Gua dapat apaan di sono? Betul, Bu? Kalau langkah kita mau ringan, jangan pakai tujuan yang lain. Tujuan Allah aja udah, lempeng hidup kita udah. Benar kagak ini? Hah? Setuju kagak ini? Jadi pembuktiannya, benar gak yang disampaikan Ustaz Sarin tadi? Bahwa orang Harjamukti ini adalah orang yang religius. Buktikan satu kali pengajian kagak ada snacknya sama sekali. Kalau sampai yang datangnya tetap ramai, bener baru orang Harjamukti religius semua. Betul? Ini Ustaz Azam bagaimana ini katanya ini? Ini yang merusak bisnis tukang snack ini katanya, Mas. Subhanallah. Oh, ngapa nggak mau ngaji sono? Ah, saya baru ngaji aja, baru datang pertama kali ditanyain ukuran bajunya berapa. Emang apa? Mau ngaji aja ditanyain, ini siap bayar seragam apa kagak? Akhirnya apa? Langkah ngaji jadi berat. Kenapa? Karena tujuannya bukan Allah dulu nomor satu. Nah, kalau mau ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, syaratnya jangan masuk neraka. Kalau nggak mau masuk neraka, syaratnya harus hayyinun. Yang kedua, ringan. Ya, bawa selau. Ya, ada istilah santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Orang anak muda zaman sekarang bilang Wallace Bray, ya, Wallace aja Bray, kan begitu, Bu? Benar nggak ini? Benar. Sehingga usina siwa iyyakum, satu-satunya yang paling harus kita pikirkan dia adalah kondisi yang paling berat yang harus kita siapkan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia. Itulah hari yang paling berat. Di dunia ringan semua. Ustadz, ini katanya tahun 2026 ada resesi global. Israel udah pada mulai nyerang nih, udah merambat ke sebelah negara tetangganya Yaman, merambat lagi ke Lebanon, merambat lagi ke Suriah, ke Yordan, ke Iran. Bahkan Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo, dia bilang apa di rapat DPR waktu lalu? Dia bilang ini kemungkinan kita sedang mempersiapkan potensi perang dunia ketiga. Di Iran 2 hari yang lalu sudah mulai ngantri SPBU panjang banget. Minyak sudah mulai jarang. Jadi gimana Ustaz 2026? Nah, Bung, ngapain dipikirin 2026? Nyampe aja kagak, belum tentu kita nyampe. Benar? Nah iya, lah besok aja belum tentu nyampe kita. Lah ngapain mikirin yang jauh-jauh? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ringan memandang semua. Di rumah Siti Aisyah nggak masak apa-apa. Nabi pulang nggak punya makanan. Apa kata Nabi? Sini sayangku, aku bisikin. Yuk kita puasa aja dah. Udah, kamu nggak usah sedih, nggak apa-apa. Aku nggak akan minta apa-apa. Kalau nggak ada makanan, tinggal puasa. Satu ketika Nabi puasa, tiba-tiba Siti Aisyah masak, lupa Nabi puasa. Udah dihidangin, nggak enak. Oh iya, Nabi puasa. Nabi nyamperin, sayangku, nggak apa-apa, hari ini aku nggak jadi puasa. Satu ketika Siti Aisyah menghidangkan minuman, rasanya beda ini. Salah masukin ya. Masukin garam ke minuman. Harusnya masukin gula. Nabi protes kagak? Kagak. Panggil sini sayangku. Udah lama kita minum bareng ini ya. Nah, kita minum bareng-bareng ini. Saya duluan, habis itu kamu minum ya. Tuh. Bawa santai. Siti Fatimah baca awal surat An-Nisa nyampe ayat poligami.
Pas nyampe ayat poligami, suaranya dilanin. Masna wa thulatha wa ruba. 2, 3, 4. Sayyidina Ali di luar rumah nggak denger, disamperin langsung. Tenang istri, buatku engkau seorang cukup, karena engkau seorang seperti 4 orang wanita di luar sana. Nah kalau orang zaman sekarang, bininya baca ayat itu di dalam rumah, lakinya dengar di luar, apa kata lakinya? No ma, dengerin 4 no 4. Oh begitu kalau laki zaman sekarang apa? Suami pulang, rambutnya kesisir rapi, banyak wangi harum. Mana berangkat rambutnya acak-acakan, bajunya kagak wangi. Ibu langsung kebayang lagunya Ayu Ting Ting. Biasanya tak pakai minyak nih, biasanya tak. Akhirnya apa? Ibu cemburu, ibu curiga. Tapi kalau ibu memandangnya santai, ringan-ringan saja, ibu bisa kemudian bilang sama suami dengan santai, duhai suamiku tersayang, aku sungguh tersanjung luar biasa. Tadi pagi kau berangkat, rambutmu acak-acakan, bajumu tidak wangi, karena aku tahu engkau ingin menemui perempuan yang bukan mahram kan? Sementara engkau pulang, engkau rapihkan rambutmu, engkau wangikan bajumu, karena aku tahu engkau hendak menemui bidadarimu di dalam rumah ini kan? Ada yang begitu istri? Pret, kagak ada. Betul. Ada yang begitu? Lah kalau ada mah ya Allah itu religius banget, artinya mukti begitu. Artinya apa bu? Dibikin santai. Mau suami bagaimanapun di luar, titipin sama Allah. Mau ibu ngejagain dia bagaimanapun, tetap aja kalau Allah yang nggak jagain, tetap aja dia mau pergi kemana aja. Diteleponin tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik, kagak diangkat, stres, pusing. Ini laki gua nih kayaknya mulai macem-macem. Hasan dulu pertama kali nikah kagak pernah gini amat. Lah emang zaman dulu ada telepon bu? Kagak ada. Emang kagak pernah begitu dulu mah. Artinya apa? Ibu di rumah bekali, titipin kepada Allah, dukung, anterin pakai doa, munajat sama Allah, biar Allah yang jagain. Kalau sudah begitu, maka hati mendapatkan kelapangannya. 2 sudah. Sesama kita bisa dekat karena kita nggak pernah mengusung perbedaan. Kita bisa dekat karena kita tidak pernah buat sekat. Yang kedua, hati tenang sebab kita memandang segala sesuatu dengan ringan-ringan saja. 3, Allah menyebutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan layyinun. Artinya apa? Lembut, lunak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Dengan segala rahmat dari Allah, Ali Imran 159, maka engkau bisa berlemah lembut wahai Muhammad kepada segenap umat. Seandainya engkau berlaku keras terhadap mereka, niscaya mereka akan kabur meninggalkan Anda. Ibu, kalau misalnya anak nggak betah di rumah, ini jangan-jangan emaknya keras, anak jadi kabur ninggalin rumah. Kalau suaminya kagak betah di rumah, berarti bininya juga maka jangan heran laki-laki zaman sekarang meninggalnya cuma 2 atau kagak matruk mati berdiri. Kalau punya bini yang begitu, cuman nggak pernah kedengeran di Harja Mufti ada yang begitu. Alhamdulillah, paling matinya kena santet doang di sini. Ada. Layyin, lemah lembut. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk lemah lembut beliau bahkan kepada para budak, bahkan kepada para cucu, bahkan kepada orang kafir sekalipun. Mau dilemparin batu, tetap aja lemah lembut. Gak ada ngebales, gak ada. Mau dilemparin kotoran unta, gak ada ngebales. Mau dililit lehernya dengan usut unta, kagak ada ngebales. Mau dibilang orang gila, tukang sihir, pembual, pendongeng, pendusta, Nabi gak ada balas. Nabi hanya menghadirkan kau lemah lembut saja.
Tenang Bu, yang namanya direndahkan tidak langsung berarti kita posisinya rendah di hadapan Allah. Dipuji orang belum tentu mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Kalau dihina orang, senyumin aja. Mau dipuji orang, istighfar aja. Jangan-jangan Allah karena masih nutup dosa kita saja, maka kita masih dipuji sama orang. Jangan-jangan kita dijelekin orang karena orang tahu bagaimana keburukan kita dan agar Allah mengampuni keburukan kita. Syukur, alhamdulillah. Sama suami lembut. Kalau dikasih satu kalimat, jangan dibalas satu paragraf. Kalau dipanggil mama, apaan sih, kagak lihat tapi lagi sibuk lagi nyapu belum kelar jemuran sama angkat satu numpuk, anak belum mandi, lapar tuh baru suapin. Dikasih satu kata Bu, dijawabnya satu paragraf. Ada orang Harjamukti begitu. Idih Allah, jawab. Lemah lembut, dipanggil mama, ada apa ya bebek? Ibu terakhir manggil suami ayang bebek kapan? Hah? Bulurah aja kita tanya bagaimana ini bulurah ini. Rasul saja bentuk kelemah lembutan beliau. Sayyidina Umar saja bentuk kelemah lembutan beliau. Istri ngoceh. Umar tuh orang yang paling keras, paling tegas, paling ditakutin bahkan sama jin dan setan sekalipun. Tapi kalau istrinya udah ngomel, Umar cuma bisa diam. Bukan berarti istrinya lebih setan dibandingkan setan, bukan. Tapi kenapa? Karena bentuk kelemah lembutan beliau. Karena perempuan itu kalau udah ngoceh Pak nih, katanya begitu nih. Perempuan tuh cuma kalau ngoceh yang paling dia butuhkan cuma telinga kita. Dengerin aja Pak. Ntar juga dia nyadar diri kita udah ketiduran. Kan mau dengerin doang, Bu ya benar ya? Pak aku tadi pagi begini-gini. Oh iya. Pak tadi pagi gini. Oh iya. Pak. Lemah lembut. Kita diajarkan kalau mau melembutkan hati, talinu qulubukum, kalau hati mau melembut, usaplah kepala anak yatim. Melembutkan hati dengan zikir, melembutkan lisan dengan zikir, melembutkan hati musab kepala anak yatim, melembutkan hati dengan bergandengan tangan dengan istri. Satu minggu pernikahan biasanya masih gandengan tuh kemana-mana. 1 tahun pernikahan udah mulai lupa, turun duluan biasanya. Lebihnya nyusulin. Pak, tunggu ngapa? 10 tahun pernikahan yang digandeng siapa ini? Nemu di jalan gandeng aja udah. Tapi kalau kita hadirkan dari awal nikah sampai nanti meninggal dunia, ya Allah, mesranya luar biasa. Depan cucu tetap manggil sayang-sayang. Seorang kakek depan cucunya dia manggil istrinya sayang, 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 ditegur sama cucunya. Kakek romantis banget. Shh, kakek bukan romantis, lupa nama nenek kamu siapa. Lah udah pikun kok. Mau nyebut namanya lupa, akhirnya cuma bisa manggil sayang doang. Maka Bu jangan ger kalau dipanggil sayang sama suami, karena bisa jadi otaknya ingat sama yang lain. Maksudnya sama pekerjaan, kan gitu, sama deadline, gitu Bu ya. Apalagi cuma dipanggil saya doang, saya, taunya saya Tony Roger, kan begitu. Nah inilah bersikap lemah lembut. Sama kayak orang Jawa itu atau orang Sunda. Subhanallah, saya kadang-kadang belajar kelembutan itu dari orang Sunda. Lihat orang Sunda kakinya diinjak masih minta maaf dia. Punten. Eta kaki abdi, kan gitu ya. Yang diinjak malah yang minta maaf. Coba orang Medan kakinya diinjak. Hah? Dia ngegebuk dulu baru bilang, tuh kaki gua lu injak kan begini.
Di sini ada orang Medan. Nah, ini jangan ceritanya anekdot saja, ya. Artinya apa? Kalau perlu, kata Allah dalam Al-Quran, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafin mereka dan mintain ampunan Allah untuk mereka. Bayangin ajaran Islam. Kita yang dizalimin, kita yang disuruh sama Allah maafin orang, terus sama Allah apa? Mintain ampunan buat dia. Lah kalau kita digituin, oh gak banget. Kalau dia yang salah, masa ngapain saya minta ampunan buat dia sih? Dia aja ngapain istighfar. Tapi ayat Al-Quran justru memerintahkan begitu. Lapangin hati Anda kalau Anda ingin memaafkan, dan mintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang berbuat dosa kepada Anda. Balas keburukan dengan perbuatan baik yang lebih baik. Bukan hanya balaslah keburukan dan kebaikan, Bu ayat, tapi balaslah setiap keburukan dengan kebaikan yang lebih baik. Kalau ibu duitnya diambil 100.000, jangan ngambil duit dia lagi 100.000. Itu namanya keburukan dibalas keburukan. Kata Allah, keburukan jangan disamain dengan kebaikan. Keburukan dengan kebaikan tidak sama. Duit diambil 100.000 sama orang, berarti jangan ngambil dia 100.000. Kalau bilang balas dengan kebaikan, berarti kasih orang duit 100. Perintah Al-Quran malah bukan kasih dia duit 100.000. Dia ngambil duit kita 100.000, kasih dia kalau perlu 200.000. Balas keburukan dengan kebaikan yang lebih baik. Kira-kira dia ngambil duit kita lagi nggak, Bu? Lo ngambil asik, ngambil cepet, dibalikinnya 200, dapat 300, untung, ya kan? Dia selalu menghina kita. Pas sakit kita orang pertama yang jenguk, bawa dia ke rumah sakit, manggilin ambulan. Habis itu dia minta maaf, Bu, maafin saya selama ini ya. Kita bilang, Pok, kalau mau ngaji di kelurahan hadir aja, ada pengajian tiap hari, datang ya. Datang nggak kira-kira? Kenapa? Karena keburukan dia kita balas dengan kebaikan yang lebih baik. Itulah kelemah lembutan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilemparin batu berdarah kaki, didoain, ya Allah berikan hidayah kepada kamu. Dilemparin kotoran unta, si nenek tua Yahudi sakit, dijenguk sama Nabi, masuk Islam. Lemah lembutnya biasa. Yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, Rasul mengatakan adalah sahlun, mudah. Kalau pengen masuk surga ketemu dengan Rasul, maka jangan pernah usahin orang. Permudahlah urusan orang. Kalau jadi pejabat, mudahin urusan warga di Palurah misalnya, RT RW. Ini ada Bu RT di sini, mana Bu RT? Ada, tunjuk tangan. Bu RW ada, Bu RW? Ada. Pesan saya, kalau ada orang pengen bikin surat kematian, jangan dipersulit. Kalau perlu kasih sebelum dia mati, suruh dia sendiri enggak. Hah? Karena pengen bikin dapat santunan kematian sangkem 2 juta. Ustadz, saya dipersulit. Udah gini saja, bilang sama palurahnya, dari saya jangan pernah persulit, tapi kalau perlu kasih sebelum dia mati. Biar tulis sendiri aja ntar. Mau nulis tanggal berapa silahkan. Begitu. Betul. Siap dikasih surat kematian sama Pak RW? Hah? Gak siap. Tapi duit 2 jutanya mau? Oh, nggak mau juga. Siapa yang memudahkan urusan umatku, kata Nabi, nanti di akhirat akan dimudahkan Allah. Siapa yang menyulitkan urusan umatku, nanti di akhirat akan disulitkan oleh Allah. Makanya usi nafsi wa iyyakum, ada tulisan ahlan wa sahlan. Apa artinya ahlan wa sahlan? Selamat datang katanya. Datangnya doang, selamat pulangnya gak tahu deh itu. Manusia ini nerjemahinnya kadang-kadang kagak nyambung. Dibilang minal aidi wal faizin. Terjemahnya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Kagak nyambung. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Giliran marhaban artinya juga selamat datang. Padahal jamaah sekalian, ahlan wa sahlan itu, ahlan artinya keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Ahlun itu keluarga. Sahlan itu artinya apa? Mudah.
Apa maknanya ahlan wa sahlan? Engkau datang, ku anggap dirimu sebagai keluargaku. Engkau datang kepadaku, semua urusan aku mudahkan. Kalau ahlan wa sahlan dengan makna itu dipasang di seluruh kantor kelurahan, di seluruh instansi perintah atau swasta, di seluruh sekolah dan semua yang urus administrasi warga. Ahlan wa sahlan. Engkau datang, aku anggap sebagai keluarga. Engkau datang, semua urusanmu aku mudahkan. Kita kira-kira terasa punya orang dalam ke bu, kira-kira semua bisa jadi mudah tidak? Mudah. Saya bikinin dulu, saking kagak maunya nyogok begitu jalur pintas, sampai 7 bu saya balik gitu. Tes lagi. Tes tulis mah sekali doang lulus. Tapi pas lagi tes motornya, saya mikir-mikir jalanan mana di Depok yang bentuknya angka 8. Jalan lurus suruh balik lagi. Yang kanan kirinya ada patok-patok yang kalau jatuh dianggap mati kita. Jalanan Depok semua udah bagus. Tapi pas bikin SIM ya kan ribet banget. Saya pesen tuh sama bapak polisi waktu itu, Pak ini udah bisa dirubah Pak nih begini. Ada mah kita rutin saya ngisi tiap Rabu malam di Brimo, kajian maghrib. Kita bicara bro, ya tadi urusan kita itu dari sononya udah. Tapi coba bayangin, kalau semua urusan kagak nyambung tapi dipersulit. Sementara kalau pengen masuk surga, rumus harus sahlun, permudah saja. Mau nikah dipersulit, nyari tanggal. Ini kalau sewetonnya ini, weton apa itu weton? Nah, ini cocoknya ini malamnya tanggal 23, cari tanggal 23, malamnya malam Jumat Kliwon, biar ntar yang datang kuntilanak semua. Dicari tanggalan 23 gak ketemu. Pak ini kalau mau nikah anak bapak lahir tanggal berapa, bulan apa? Oh bulan April, mohon maaf Pak ini kagak cocok, soalnya dia calonnya ini lahirnya bulan Maret ketemu April, ntar setahun doang dia nikahnya habis itu cerai.